Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faruk dengan NIM L200190075, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari produk yang telah saya buat. Berikut adalah hasil produk akhir yang akan saya presentasikan, yang berjudul bahaya menggunakan media sosial yang berlebihan. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Nah, adapun ciri-ciri media sosial. Ciri-ciri media sosial yaitu diantaranya adalah pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang tetapi lebih jangkauannya. Pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya. Penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi. Nah, tadi ciri-cirinya. Sekarang jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada social network, yang kedua forum online, ketiga situs blog, dan keempat social bookmark, kelima share, keenam microblog, dan ketujuh virtual game world. Nah, adapun bahaya dari media sosial. Yang pertama adalah kehilangan privasi. Yang kedua, bocornya data pribadi. Nah, pada bocornya data pribadi ini bisa saja terjadi ketika kita mengalami kejahatan di dalam internet. Contohnya terkena serangan dari hacker ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya mengganggu kesehatan mental. Nah, mengganggu kesehatan mental ini terjadi ketika banyak orang yang menghujat kita atau mengkritik kita di media sosial. Itu bisa jadi penyebab mengganggu kesehatan mental kita. Nah, dan selanjutnya resiko menjadi korban kejahatan di media sosial. Resiko menjadi korban kejahatan di media sosial yaitu adalah bisa saja adanya penipuan dan lain-lain. Nah, adapun dampak dari media sosial. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Ketika kita memiliki produk, maka kita dengan sangat mudah memasarkan produk tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Nah, sekarang dampak negatifnya. Dampak negatif dari media sosial adalah memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu. Banyak sekali sudah terjadi produk-produk palsu yang telah disebarkan di media sosial, dan kita harus pandai-pandai dalam memilih produk tersebut. Nah, kedua, menyebarkan berita atau informasi hoax. Nah, sekarang banyak sekali media-media yang menyebarkan berita atau informasi yang tidak diketahui kebenarannya atau hoax. Ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya adalah bertentangan dengan Pancasila, yaitu dengan sila ketiga yaitu Kesatuan Indonesia, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai media sosial yaitu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. Nah, berikut adalah cara melapor konten yang bersifat negatif atau merugikan. Yang pertama, ambillah tangkapan layar konten tersebut atau screenshot dan catat alamat URL di mana postingan itu berada. Yang kedua,
Buka website pengaduan konten yang beralamat di http://aduankonten.id. Kamu juga bisa mengirimkan bukti tersebut melalui alamat email Kominfo atau melalui WhatsApp di nomor yang telah tertera. Yang keempat, Anda bisa dengan mengajukan report pada konten tersebut. Kesimpulannya adalah penggunaan dari media sosial sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Anda harus dapat memilah kedua hal tersebut mulai sekarang, sehingga Anda dapat memanfaatkan fitur dan kemudahan dalam aplikasi media sosial sebaik mungkin dan menghindari perbuatan yang menimbulkan efek negatif untuk bisnis Anda. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.